Dari 5 sila Pancasila, sila manakah yang paling nestapa dari era Orde Baru sampai dengan saat ini di era reformasi? Kalau kita mau jujur, sila itu adalah sila kelima dari Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nawacita nomor 3, yakni membangun Indonesia dari pinggiran, salah satu jawaban untuk membuat sila kelima ini berbahagia dengan menggunakan program, melaksanakan program Indonesia, membangun Indonesia dari pinggiran. Outbound ini melatih para pesertanya, salah satunya adalah sifat persistensi, ya, daya juang. Ya, daya juang itu biasanya, apalagi di daerah pelosok-pelosok tersebut, mereka akan mengalami banyak kesulitan dalam membangun desa mereka. Ya. Nah, dengan daya juang yang tinggi, mereka misalkan dalam game tadi, ada salah satu game, mereka berjuang untuk menyelesaikan game-game yang disiapkan atau diberikan sampai selesai, walaupun mereka mengalami kesulitan. Di sini juga mereka belajar untuk bekerja sama. Jadi nggak satu orang atau individu yang bekerja, tapi mereka membutuhkan kerjasama tim, seperti itu. Kemudian komunikasi yang efektif juga. Dalam outbound ini kita tekankan komunikasi efektif. Supaya apa? Para kepala desa ini akan lebih mudah untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat atau orang-orang di sekitar tempat tinggalan, seperti itu. Menurut saya, teknologi itu akan bisa memberikan signifikansi positif yang banyak untuk desa. Kita bisa mengakses informasi tanpa batas, sangat banyak informasi kita bisa peroleh untuk anak-anak kita menjadi lebih maju dan lebih kreatif. Banyak potensi ekonomi, kita bisa memperluas pasar dari produk-produk desa kita ke seluruh dunia yang bisa mempergunakan internet. Kita juga bisa menciptakan peluang-peluang baru. Misalnya kita ingin menggalang dana, kita ingin mencoba melakukan kerjasama, melakukan kolaborasi, dan berbagai macam kreasi-kreasi yang kita bisa buat lainnya. Ini adalah sebuah terobosan baru ketika desa bisa terkoneksi dengan dunia. Ketika desa bisa memberdayakan potensi mereka dengan sangat optimal mempergunakan teknologi. Semoga ini bisa menjadi langkah pertama bagi kita memajukan kesejahteraan desa-desa terluar di Indonesia. Nama saya Ismail, saya adalah Direktur Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal. Saya ingin menyampaikan penjelasan singkat tentang apa yang dimaksud dengan Desa Broadband Terpadu. Program ini adalah program untuk mengembangkan desa di daerah yang terpencil, terluar, terdepan, dan daerah-daerah perbatasan untuk membangun masyarakat desa dengan memanfaatkan ICT. Dalam hal ini adalah menyediakan akses internet kecepatan tinggi, broadband, sehingga masyarakat di desa bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di sana. Nah, program ini tentu suatu program yang memiliki tantangan yang cukup besar karena masyarakat di desa memiliki keterbatasan kemampuan atau skill atau keterampilan dalam menggunakan fasilitas perangkat komputer, internet, dan broadband ini. Oleh karena itu, program kami di Kementerian Kominfo ini, Desa Broadband Terpadu ini akan kami bangun secara komprehensif. Tidak hanya menyiapkan fasilitasnya saja, namun juga dilengkapi dengan ekosistemnya. Ekosistem ini antara lain adalah aplikasinya,
kemudian kontennya, dan juga yang lebih penting lagi adalah pendampingan masyarakat untuk pemanfaatannya. Nah, ini akan berjalan secara simultan untuk keseluruhan penyiapan ekosistem ini dan berkelanjutan. Kami merencanakan pembangunan desa broadband ini akan berjalan 5 tahun dalam pemerintahan kabinet kerja ini. Saya Dadang Irawanto, Kasubdit Pelayanan Khusus Penyiaran di Direktorat Telsus Dijen PPI Kominfo, mengucapkan selamat kepada para peserta untuk SDM di 50 desa khususnya untuk program Broadband Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya program ini ke depan, para yang kebetulan ini merupakan kepala desa ini bisa secara bijak, secara adil dan secara transparan, bahwa kepala desa ini nanti akan ditempati beberapa lokasinya untuk desa broadband, itu bisa men-share kegiatan dari broadband ini untuk masyarakatnya. Karena apa? Broadband ini rohnya adalah membangun sebuah ekosistem supaya masyarakat yang ada di desa-desa di wilayah perbatasan ini tidak kesulitan menjual hasil dari budidaya di wilayah desa itu tersebut. Sehingga hasil budidaya yang akan nanti dipasarkan lewat internet, lewat broadband, lewat IT, mudah-mudahan ini akan membangkitkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Ya, dengan adanya broadband, kita berharap bahwa seluruh informasi segera dimiliki oleh masyarakat di wilayah perbatasan. Dengan demikian, maka bisa segera mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan ini akan menjadi sebuah prioritas pembangunan di negara kesatuan Republik Indonesia yang selama ini tertinggal, dan mereka harus segera mempercepat pembangunan di desanya. Dan dengan pelatihan ini terhadap kepala desa, maka kepala desa diharapkan dengan perannya mampu mendorong, mampu merangsang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di wilayah perbatasan. Program Desa Broadband Terpadu ini adalah gabungan dari 3 kegiatan yang sama-sama difasilitasi oleh Kementerian Kominfo, di mana kami, dalam hal ini BP2DK dan UI, itu menjalankan salah satu dari 3 kegiatan. Jadi yang pertama adalah memastikan bahwa jaringan internet itu dan peralatan-peralatan yang berhubungan dengan jaringan internet itu bisa terlaksana di sekitar 50 desa di 20 kabupaten di 7 provinsi, di mana jaringan internet yang punya kapasitas 2 mega per satu desa itu bisa dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh desa untuk mewujudkannya. Yang kedua, juga negara atau dalam hal ini Kominfo juga menyiapkan sekitar mungkin 10 atau 20-an aplikasi yang disesuaikan dengan tiga tipe desa, yakni tipe pesisir, tipe pertanian, dan tipe pedalaman. Nah, 50 desa yang ada di perbatasan ini, ada di 20 kabupaten dan 7 provinsi ini kami UI dan BP2DK itu memastikan masyarakat yang ada di desa dan pemerintahan desa itu siap untuk melaksanakan dan memanfaatkan dari keberadaan peralatan-peralatan yang disiapkan oleh negara ini. Nah, sehingga memang dalam konteks ini adalah Desa Broadband Terpadu, dalam hal ini pengembangan sumber daya manusia, memastikan ke 50 desa di mana masyarakat dan pemerintahnya itu siap mengelola dari peralatan-peralatan yang ada. Nama saya Firman Haji Latif, Kepala Desa Balangsiku, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Saya selaku pengelola yang memiliki desa broadband, beberapa acara yang pernah saya ikuti, termasuk pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Keminfo, P2DT kerjasama dengan UI. Saya juga pernah diberangkatkan ke Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak, untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman kepala desa yang ada di sana, yang diberikan program Desa Broadband dari Keminfo. Jadi jujur bahwa setelah adanya program ini, desa kami sudah beberapa hal yang telah dilakukan terobosan, seperti pelayanan masyarakat, yaitu pelayanan 5 menit saya sudah lakukan.
Jadi selama ini kita melayani masyarakat begitu lama, akhirnya adanya program ini pelayanan masyarakat cukup 5 menit saja sudah terlayani. Terkait pelatihan-pelatihan yang selama ini kita ikuti selama mulai dari Jakarta sampai ke DPRI, materi yang diberikan oleh teman-teman, khususnya yang dilakukan oleh panitia yang dari UI, alhamdulillah sangat membantu kami, terutama mengisi SDM kami, sehingga nanti apa yang saya terima dari pengetahuan yang diberikan oleh teman-teman dari pembawa materi, kami bisa aplikasikan nanti setelah sebulan di desa kami. Saya atas nama Khotimul Asom, perwakilan dari Desa Kampung Hilir, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah, kegiatan yang diberikan, program yang diberikan oleh pemerintah kerjasama dengan Kemkom Info sangat baik sekali, khususnya bagi kami yang berada di desa-desa perbatasan. Sehingga yang dulunya kami tidak mengerti tentang internet, tidak mengerti tentang teknologi, mungkin dengan program seperti ini kami bisa mengerti dan dapat mengakses maupun mentransfer data ke tingkat pemerintah-pemerintah yang ada di atas, seperti itu.